Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me to introduce myself. My name is Sulfa, I'm from kelas B. Pada video ini, saya akan mempresentasikan topik yang relevan dan menarik di era digital saat ini, yaitu AI comparison atau perbandingan 3 jenis artificial intelligence, ChatGPT, DeepSeek, dan Meta AI. Ketiganya memiliki karakteristik, fungsi, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tujuan utama saya dalam presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada teman-teman mengenai jenis-jenis AI ini agar kita bisa memilih atau memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Presentasi ini terdiri dari 5 bagian utama. Pertama adalah introduction yang akan membahas latar belakang dan tujuan dari presentasi ini. Kedua, kita akan melihat AI comparison yang mencakup pengantar singkat tentang masing-masing AI. Lalu di bagian ketiga yaitu AI analisis, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan ChatGPT, DeepSeek, dan Meta AI. Bagian keempat adalah conclusion atau kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dan yang terakhir adalah closing sebagai penutup presentasi. Sekarang mari kita masuk ke bagian pertama. Di era digital seperti sekarang, kecerdasan buatan atau AI memegang peran penting dalam kehidupan kita. Mulai dari membantu pekerjaan manusia, mempercepat proses pencarian informasi, hingga meningkatkan interaksi di media sosial. AI bukan lagi sekedar teknologi masa depan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam presentasi ini, saya memilih 3 jenis AI yang saat ini cukup terkenal. ChatGPT dari OpenAI yang banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk teks. DeepSeek yang unggul dalam pencarian data, dan Meta AI yang digunakan oleh perusahaan Meta untuk mengoptimalkan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Ketiganya memiliki tujuan yang berbeda, sehingga menarik untuk kita bandingkan. Kecerdasan buatan berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. ChatGPT dikenal dalam bidang natural language processing, yaitu pemrosesan bahasa alami. Artinya AI ini bisa memahami pertanyaan, menjawabnya, bahkan menulis seperti manusia. Misalnya kita bisa tanya apa itu global warming, dan ChatGPT akan memberikan penjelasan lengkap. Sementara DeepSeek lebih fokus pada pencarian data yang mendalam dan akurat dari sumber-sumber besar. Ini mencakup untuk penelitian atau analisis. Sedangkan Meta AI lebih banyak digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna di media sosial. Contohnya, kita scroll Facebook dan menemukan konten yang sesuai minat kita. Itu bisa jadi hasil kerja Meta AI yang mempelajari perilaku kita. Secara sederhana, masing-masing AI ini punya fungsi utama yang berbeda. ChatGPT digunakan untuk menghasilkan teks seperti manusia. Ini berguna di
berbagai bidang pendidikan, layanan pelanggan, bahkan hiburan. Contohnya, dosen bisa membuat soal ujian, siswa bisa bertanya materi, dan semua dijawab oleh ChatGPT. Nah, DeepSeek digunakan untuk mencari data dalam jumlah besar dengan cepat. Bayangkan, kita meneliti topik ilmiah dan butuh referensi dari banyak sumber. DeepSeek bisa sangat membantu. Nah, Meta AI berbeda dari keduanya. Berperan di balik layar media sosial. Fungsinya untuk menganalisis perilaku pengguna, menentukan konten yang akan muncul, dan meningkatkan interaksi sosial. Tapi ingat, semakin canggih fungsinya, semakin besar juga tanggung jawab dalam penggunaannya. Mengapa ketiga AI ini perlu dibandingkan? Karena kita hidup di era di mana AI hadir di mana-mana, baik kita sadari atau tidak. Dengan membandingkan ChatGPT, DeepSeek, dan Meta AI, kita bisa lebih bijak dalam memilih atau memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Misalnya, kalau kamu butuh bantuan dalam menulis artikel, mungkin ChatGPT lebih cocok. Kalau kamu seorang peneliti yang butuh kumpulan data secara cepat dan akurat, DeepSeek bisa jadi pilihan. Dan kalau kamu bekerja di bidang pemasaran media sosial, memahami Meta AI bisa membantu meningkatkan keterlibatan pengguna. ChatGPT punya banyak keunggulan. Pertama, sangat pintar dalam memahami konteks dan menjawab dengan bahasa yang natural. Misalnya, kita bisa bertanya secara santai, dan ChatGPT akan tetap bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Namun, kekurangannya adalah ketergantungan pada data pelatihan. ChatGPT tidak memiliki pemahaman dunia nyata seperti manusia. Jadi, jika data latihannya tidak akurat atau bias, maka jawabannya juga bisa salah atau kurang netral. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi yang diberikan oleh ChatGPT. Selanjutnya yaitu DeepSeek. DeepSeek sangat unggul dalam mencari informasi dari kumpulan data yang besar. Dengan algoritma canggih, ia bisa menemukan informasi spesifik dalam waktu singkat. Hal ini sangat membantu dalam bidang akademik, riset ilmiah, bahkan bisnis. Tapi kelemahannya terletak pada struktur data. Jika data tidak tersusun dengan baik, hasil pencariannya bisa jadi tidak relevan atau menyesatkan. Maka dari itu, DeepSeek sangat bergantung pada kualitas data sumbernya. Meta AI. Meta AI dikembangkan untuk meningkatkan kualitas interaksi di media sosial. Kelebihannya adalah mampu memahami pola perilaku pengguna, lalu menampilkan konten yang sesuai minat. Inilah alasan mengapa kita sering melihat iklan atau video yang sangat sesuai dengan minat atau preferensi kita di Instagram atau Facebook. Tapi di balik itu, Meta AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Data pengguna bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak kita ketahui. Itulah tantangan utama Meta AI. Bagaimana menciptakan pengalaman yang menarik tanpa melanggar privasi pengguna. Dari ketiga AI yang kita bahas, kita bisa simpulkan bahwa
Masing-masing AI memiliki kekuatan dan tantangan sendiri. ChatGPT unggul di bidang teks dan percakapan. DeepSeek kuat dalam pencarian data mendalam. Meta AI hebat dalam meningkatkan pengalaman media sosial. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita juga harus bijak dan tetap kritis dalam menggunakan teknologi AI, terutama terkait akurasi data dan keamanan informasi. Demikianlah presentasi saya tentang perbandingan 3 jenis AI, ChatGPT, DeepSeek, dan Meta AI. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang sedang belajar atau tertarik dengan perkembangan teknologi digital. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.